warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Atiyah Naswazizah. Saya Priska Saputri. Dan saya Asrah Madani. Kami merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Kami semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah fikih oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Insan Jauhari. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat emas. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu Arin memiliki emas sebanyak 500 gram. Asumsi harga emas sekarang yaitu Rp200.000. Emas tersebut sudah disimpan selama 1 tahun. Jadi berapa rupiah zakat yang harus dikeluarkan oleh Arin? Jadi si Arin ini sudah wajib membayar zakat karena sudah memenuhi nisab dan haulnya. Oleh karena itu langsung saja kita ke proses penyelesaiannya, yaitu 2,5% dikalikan dengan emas yang udah dimiliki oleh Arin, yaitu 500 gram. Nah, hasil perkalian yaitu 12,5 gram. Kemudian 12,5 gram ini kita kalikan dengan harga emas sekarang. 12,5 gram dikali harga emasnya yaitu Rp200.000. Nah, hasil perkaliannya menjadi Rp2.500.000. Oleh karena itu, Arin berhak mengeluarkan zakat sebesar Rp2.500.000. Mungkin itu saja contoh soal dan penyelesaian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai zakat profesi. Dengan contoh soal yaitu seorang bekerja menghasilkan pendapatan per bulannya yaitu 6 juta rupiah. Maka zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah, jadi nisab dari zakat profesi ini yaitu diambil 2,5% dari penghasilannya. Jika seseorang ingin membayar zakat profesinya itu per bulan, berarti 2,5% dikalikan dengan penghasilannya yaitu 6 juta, jadi dihasilkan yaitu Rp150.000. Sedangkan jika seseorang itu ingin membayarkan zakat profesinya yaitu per tahun, berarti 6 juta dikalikan dahulu dengan 12 bulan, maka hasilnya yaitu 72 juta rupiah. Jadi 72 juta rupiah ini dikalikan dengan 2,5%, dikalikan dengan 2,5%, hasilnya yaitu Rp1.800.000. Jadi dalam per tahun seseorang ingin membayar zakat profesi yaitu Rp1.800.000. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai zakat pertanian. Jadi nisab zakat pertanian atau perkebunan ini adalah setara dengan 5 wasak atau setara dengan 750 kg ataupun 930 liter dengan ketentuan. Yang pertama, untuk hasil panen yang airnya adalah dari air hujan, sungai ataupun irigasi, maka kewajiban zakatnya adalah 10% atau 1/10. Yang kedua, untuk hasil panen yang airnya melalui ataupun menggunakan uang ataupun dana, zakatnya yaitu 5% ataupun 1/20. Jadi dengan contoh soal yaitu yang pertama, jika seseorang petani memanen padi dari hasil pengairan melalui air hujan dihasilkan 750 kg, maka petani tersebut harus mengeluarkan zakat pertanian sebesar, jadi karena petani itu pengairannya melalui air hujan, jadi 1/10 dikali dengan hasil panen padi yaitu 750 kg menghasilkan 75 kg. Sedangkan jika petani itu ingin menguangkan padi tersebut, maka 75 kg dikalikan dengan harga beras pada saat itu misalnya 10.000, maka hasilnya yaitu Rp750.000. Jadi petani tersebut bisa memberikan zakat 75 kg ataupun Rp750.000. Yang kedua yaitu sedangkan jika perairannya menggunakan dana ataupun uang, maka jika dana itu yaitu 1/20, jadi 1/20 dikalikan dengan 750 kg, hasilnya yaitu 37,5 kg. Nah, jika ingin diuangkan oleh petani tersebut sama seperti yang awal, yaitu 37,5 kg dikalikan dengan harga beras yang hasilnya yaitu Rp375.000. Jadi jika menggunakan dana ataupun uang, petani tersebut dapat memberikan zakat 37,5 kg ataupun Rp375.000. Mungkin itu saja mengenai zakat pertanian. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya yaitu mengenai pembagian harta warisan. Nah, di sini ada contoh soal yaitu hitunglah harta waris yang diterima masing-masing ahli waris jika suami sebagai waris meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ibu,
dan 1 anak laki-laki dengan meninggalkan harta warisan sebesar 720 juta. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tulis dulu. Di sini yang ditinggalkannya yaitu istri, ibu, anak laki-laki. Nah, jadi istri ini mendapat 1/8 bagian dikarenakan ada anak. Nah, kemudian ibu dari yang meninggal ini mendapatkan sebanyak 1/6 bagian dan anak laki-lakinya yaitu mendapatkan sisa atau asobah. Nah, langkah yang pertama yaitu kita cari KPK dulu dari 8 dan 6 ini. KPK dari 8 dan 6 itu kelipatan 8 dan kelipatan 6. 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Kemudian 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Nah, jadi kita ambil kelipatan yang paling kecil yaitu dari 8 dan 6 ini adalah 24. Jadi sudah kita dapatkan KPK-nya yaitu 24. Nah, untuk mendapatkan bagian-bagian dari harta warisan ini tadi, maka kita cari satu persatu dari istri. Istri ini kan 1/8 bagian dikali dengan KPK. Jadi hasilnya yaitu 24/8, hasilnya yaitu 3. Ibu 1/6 dikali KPK-nya yaitu 24, maka 24/6 itu 4. Anak. Nah, anak ini kan sisa. Nah, jadi jumlah KPK-nya tadi yaitu 24. Jadi 24 dikurangi dengan hasil dari istri ditambah ibu yaitu 3 ditambah 4, sisanya yaitu untuk anak. Nah, jadi 24 dikurangi 7 sama dengan 17. Jadi untuk anak yaitu sebesar 17. Kemudian kita tulis dulu jumlah harta yang ditinggalkan. Nah, jumlah hartanya tadi kan 720 juta nih. Kita bagi dengan hasil KPK tadi. Nah, 720 juta dibagi 24 yaitu 30 juta. Nah, kemudian kita cari satu persatu. Istri tadi kan 3, ibu 4, dan anak yaitu sisanya adalah 17. Nah, kita kalikan dengan 30 juta. Nah, 3 dikali 30 juta yaitu 90 juta. 4 dikali 30 juta yaitu 120 juta. Dan 17 dikali 3 yaitu 510 juta. Nah, jadi istri mendapatkan 90 juta, ibu 120 juta, dan anak 510 juta. Jadi jika dijumlahkan dari hasil ini yaitu 720 juta. 9 ditambah 1 tambah 2, 7. Nah, jadi jumlah harta sesuai dengan harta yang ditinggalkan oleh sang suami tadi. Mungkin hanya itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan yaitu mengenai tata cara memandikan jenazah. Nah, sebelum kita memandikan jenazah, tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama syarat mayat yang wajib dimandikan. Nah, yang pertama itu yaitu mayat ini adalah seorang muslim, jadi mayatnya bukan orang kafir. Nah, yang kedua itu ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Jadi walaupun mayat ini mengalami kecelakaan, namun jika masih ada tubuh yang masih bisa dimandikan, maka wajib dimandikan. Kemudian bukan bayi yang keguguran dan lahir dalam keadaan meninggal. Nah, dan yang keempat yaitu bukan mati syahid. Nah, selain syarat mayat yang wajib dimandikan, kemudian ada juga syarat orang yang memandikan jenazahnya. Yang pertama yaitu muslim, berakal, dan juga balik. Kemudian berniat memandikan jenazah. Yang ketiga jujur dan soleh, dan yang keempat dapat dipercaya dan amanah. Nah, jadi jika ada aib dari mayat tersebut maka harus ditutupi dan tidak boleh disebar ke masyarakat. Nah,
kemudian selain itu yaitu orang-orang yang wajib, orang-orang yang memandikan jenazah. Nah, karena jenazah ini perempuan, jadi yang memandikannya yaitu ibunya, neneknya, ataupun keluarga terdekat dari pihak perempuan. Nah, kemudian yaitu ada hal-hal yang perlu disiapkan untuk memandikan jenazah. Nah, yang pertama ini tempat untuk memandikan jenazah. Jadi tempatnya ini harus berlubang agar mudah turun kotoran dari sang mayat. Nah, yang kemudian yaitu ada ember. Nah, ember ini untuk menaruh air. Nah, kemudian air ini boleh dari ember, boleh juga dari selang. Nah, kemudian ada gayung, kemudian ada kapas, kemudian ada cotton bud untuk menggosok lubang-lubang seperti hidung, kuping, serta kotoran-kotoran yang terdapat pada mayat. Kemudian ada kapur barus, kemudian ada daun bidara, kemudian kain bersih untuk kain kering. Nah, ada sabun, ada sampo, kemudian jangan lupa memakai sarung tangan. Nah, baiklah, selanjutnya tata cara memandikan jenazah. Nah, yang pertama itu letakkan mayat di atas tempat mandi yang telah disediakan. Nah, jadi tempat ini itu harus berlubang agar kotoran pada mayat ini mudah untuk turun. Nah, yang kedua yaitu gunakan sarung tangan. Kemudian air bersih. Kemudian ada sabun, sampo, dan kapur barus. Air kapur barus. Nah, selanjutnya istinjakan dulu jenazahnya. Nah, jadi dalam mengistinjakan ini kita tidak boleh melihat aurat jenazah. Jadi auratnya harus tetap tertutup ya. Nah, jadi tangan kita ini tidak boleh langsung mengenakan aurat jenazah. Jadi harus ada alat, itu seperti sarung tangan ini, agar tidak langsung mengenai aurat jenazah. Nah, jadi kita mengistinjakan dulu jenazahnya, yaitu dari atas ke bawah sampai kotorannya itu keluar. Nah, jadi dalam mengistinjakannya ini juga tidak boleh terlalu keras atau kuat-kuat, walaupun ini sudah meninggal, tapi harus tetap pelan-pelan. Nah, kita istinjakan dulu. Nah, kemudian sambil disiram dengan air. Jadi airnya ini harus dialirkan. Nah, setelah diistinjakkan ini, kemudian angkat sedikit kepala mayit sambil kita gosok-gosok, baik dari kita angkat sedikit mayitnya sambil kita gosokkan ke bagian kubul dan duburnya sampai bersih. Nah, ini sambil disiram ya, juga dengan air sambil disiram juga. Nah, kemudian selanjutnya kita bersihkan bagian gigi jenazah pelan-pelan, kemudian lubang hidungnya. Nah, giginya juga kita bersihkan menggunakan cotton bud. Secara pelan-pelan ya, lubang-lubang hidungnya secara pelan-pelan, kemudian telinganya juga secara pelan-pelan. Kemudian setelah kita bersihkan dari gigi, hidung, dan juga kuping, selanjutnya kita menggunakan kapas. Kapas ini juga bisa digunakan untuk membersihkan kotoran yang ada pada wajah si mayat. Kita bersihkan kotoran yang ada pada wajah si mayat. Nah, setelah itu jika semuanya sudah kita bersihkan, maka siram air dari kepala jenazah. Kita siram mulai dari kepala sampai ke kaki. Kemudian karena kita baca niat dulu ya, karena jenazah ini perempuan, maka niatnya yaitu
nawaitu lihadihil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, baru kita siram 3 kali dari kepala sampai ke kaki. Nah, kemudian kita siram dari bagian sebelah kanan mayit. Jadi kita angkat mayit ke arah sebelah kanannya. Nah, kita siram bagian punggungnya 3 kali. Selanjutnya punggung bagian kirinya juga kita siram 3 kali. Nah, kemudian kita siram kepala mayit sambil kita sabuni. Jadi sambil disiram sambil kita sabuni tubuh mayitnya dan gosokkan secara pelan-pelan. Jangan lupa juga dikasih sampo kepalanya dan juga gosokkan pelan-pelan sambil disiram dengan air. Nah, kemudian jika sudah bersih, kita siram lagi dengan air daun bidara. Selanjutnya kita siram mayit dengan air daun bidara tadi. Kita siram selama 3 kali. Setelah kita siram dengan air daun bidara, lalu kita siram lagi dengan air bersih. Setelah kita siram air bersih, lalu kita siram lagi dengan menggunakan air kapur barus. Nah, jadi penyiraman ini berguna agar mayit ini tidak mudah dikerumuni oleh binatang seperti semut. Nah, setelah bersih, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu wudhu. Jadi kita wudhukan jenazah ini seperti wudhu orang hidup pada umumnya. Nah, jadi kita bacakan niat karena mayitnya perempuan, jadi niatnya yaitu nawaitul wudhu alihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, kemudian baru kita basuhkan, siram wajah 3 kali secara pelan-pelan ya. Kemudian kita basuh tangan dari ujung jari sampai ke situ 3 kali, dari tangan kanan dan juga tangan kiri. Nah, kemudian siram kepalanya juga 3 kali dengan pelan ya, siram tangan 3 kali. Kemudian selanjutnya kaki 3 kali, tangannya 3 kali tadi, dan juga kaki 3 kali. Nah, jadi setelah kita wudhu, kan kainnya ini tadi pasti dalam keadaan basah. Nah, tadi kita sudah menyiapkan kain kering untuk menggantikan kain basah pada mayit tadi. Nah, kemudian kita menggantikan kain basah itu dengan kain yang kering, kain yang baru. Jadi kita mengupanya jangan sampai kain yang basah ini terbuka. Jadi kita tutup dulu dengan kain yang baru nanti angkat kain yang basah tadi. Jangan sampai aurat si mayit ini kelihatan. Nah, selesai. Demikianlah tata cara memandikan jenazah. Mungkin hanya itu saja. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke tata cara mengkafani jenazah. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan dengan mengkafani jenazah. Jadi sebelum kita mengkafani jenazah, kita siapkan dulu kain kafannya, di mana di dasar itu ada tali kafannya yang berjumlah ganjil, bisa 3, 5 ataupun 7, serta ada kain kafannya yang dimana perempuan ini 5 lapisan dan juga laki-laki 3 lapisan. Di sini lapisan pertama, lapisan kedua, dan juga lapisan ketiga.
Kemudian di atasnya ada kerudung untuk jenazah perempuan. Kemudian letakkan untuk bajunya. Kemudian letakkan untuk sarungnya untuk menutupi aurat jenazah. Kemudian yang terakhir itu ada pakaian dalam untuk menutupi aurat jenazah. Selanjutnya di sini kita pakaikan terlebih dahulu pakaian dalam jenazahnya. Kemudian kita tutupi dengan sarung. Dari sebelah kanan terlebih dahulu, naik ke sebelah kiri. Selanjutnya kita pasang baju untuk menutupi aurat. Kemudian kita pasang baju pada jenazahnya sama seperti tadi, dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Selesai kita memasang baju, kita pakaikan kerudung karena jenazahnya ini perempuan agar auratnya tertutup, seperti memasang kerudung ataupun jilbab seperti biasanya. Sampai auratnya tertutup ya. Selesai, kemudian kita tutup lapisan pertama dari sebelah kanan terlebih dahulu, dan wajah jenazahnya boleh terbuka jika keluarganya ingin melihat ataupun masih menunggu keluarga yang belum sampai, boleh dibuka. Setelah ditutup ini, wajah jenazah boleh dibiarkan terbuka untuk jika ada keluarga yang ingin masih melihat jenazah itu diperbolehkan, serta jika masih menunggu keluarga yang lain boleh dibuka. Kita tutup lagi. Sama seperti tadi dari arah kanan terlebih dahulu. Lapisan yang terakhir. Nah, sebelum kita memasangkan kain kafan terhadap jenazah, ada baiknya kita menaburkan terlebih dahulu kapur barus untuk menghindari semut-semut ataupun binatang lain agar tidak mendekati jenazah. Kemudian saat mengkafani jenazah, ada baiknya lubang hidung, kuping ataupun lubang-lubang lain yang ada terdapat pada jenazah itu ditutupi terlebih dahulu. Setelah selesai, wajah jenazah bisa ditutup. Dan dipasangkan tali yang telah kita persiapkan tadi. Dari kepala, kemudian bagian dadanya, di atas perut,
adalah tata cara untuk mengkafani jenazah. Selanjutnya kita akan masuk ke cara menyolati jenazah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempraktikkan tata cara sholat jenazah. Nah, tentu saja sebelum kita melakukan sholat jenazah, ada baiknya saya sebagai imam harus mengetahui posisi berdiri kami, yaitu jenazah yang sedang saya sholati yaitu berjenis kelamin perempuan. Posisinya saya harus berada di tengah-tengah perut si jenazah, sejajar dengan perutnya, berarti di sebelah sini. Selanjutnya langsung saja saya akan membacakan niat sholat jenazah perempuan. Selanjutnya niat sholat jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil maitati arba'ata takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, jadi setelah kita salam itu, artinya kita sudah melaksanakan sholat jenazah. Nah, baiklah, demikianlah video praktek sholat jenazah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Baiklah, mungkin hanya itu saja video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.